Produksi sebagai kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua. Ada produksi barang dan produksi jasa. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mencapai kemakmuran, itu memiliki beberapa faktor. Salah satunya faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Selanjutnya adalah perilaku produsen. Dalam teori perilaku produsen berkaitan dengan tujuan dari perusahaan untuk mencapai keinginan perusahaan. Produsen dari sisi produktivitas, kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Beberapa cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada ekstensifikasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan menambah jumlah lapak produksi. Yang kedua ada intensifikasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Yang ketiga diversifikasi, upaya untuk meningkatkan hasil produksi, yaitu dengan cara meningkatkan atau bisa juga dengan menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Yang keempat ada rasionalisasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan upaya untuk mencapai sebuah efisiensi produksi agar produktivitas itu dikatakan optimal. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi harus memperhatikan beberapa biaya yang harus diperhitungkan agar nantinya mencapai sebuah kemakmuran atau keuntungan. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah sebuah jumlah keseluruhan biaya yang mana dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan sejumlah barang yang akan diproduksi. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, setiap produsen harus berusaha menekan biaya produksi serendah mungkin. Nah, selanjutnya ada jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi terbagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Selanjutnya ada materi penerimaan. Penerimaan secara umum dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Nah, jenis-jenis penerimaan ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu penerimaan total, kedua penerimaan marginal, dan yang ketiga penerimaan rata-rata. Selanjutnya ada distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang dibutuhkan. Pihak-pihak distribusi yang pertama ada orang, badan, atau lembaga yang terlibat dengan kegiatan distribusi. Nah, faktor-faktor distribusi yang pertama ada produk, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada produsen, dan yang keempat ada perantara. Selanjutnya, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi faedah suatu barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, ciri-ciri benda konsumsi yaitu yang pertama, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat nilai yang digunakan tersebut akan habis secara berkala. Nah, tujuan konsumsi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Selanjutnya, faktor-faktor konsumsi yang pertama, faktor ekonomi, berkaitan dengan uang, pendapatan, dan harga. Yang kedua, faktor non-ekonomi, dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan pola hidup. Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas dan utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Lalu ada peran ekonomi. Peran ekonomi menjadi 4, yaitu ada produsen, konsumsi, perintah, masyarakat. Nah, kalau yang pertama ada konsumen. Konsumen sebagai pemasok atau pemilik faktor, produksi sebagai penerima imbalan. Lalu yang kedua ada produsen. Produsen sebagai pengguna faktor, agen pembangunan. Lalu yang ketiga ada pemerintah sebagai pengatur, sebagai konsumen, sebagai produsen. Lalu yang terakhir adalah masyarakat luar negeri sebagai konsumen produsen.